Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Zahra. Saya berasal dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil webinar pemanfaatan kaulerpa atau anggur laut. Anggur laut merupakan golongan alga hijau yang cabangnya berbentuk lembaran, batangan, dan bulatan, berstruktur lembut sampai keras. Rumpun berbentuk dari berbagai ragam percabangan, mulai dari sederhana sampai yang kompleks. Yang pertama ada klasifikasi rumput laut, yaitu dibagi menjadi 3, Rhodophysae sebanyak 450 jenis, Paeophysae sebanyak 135 jenis, Chlorophysae sebanyak 200 jenis. Selanjutnya ada identifikasi morfologi. Identifikasi morfologi yang pertama ada bentuk, warna, dan ukuran talus, tipe percabangan, dan yang terakhir ciri-ciri khas yang terlihat. Selanjutnya ada analisis molekuler, yaitu terdiri dari ekstra DNA, amplifikasi DNA atau PCR, dan elektroforesis. Dan ada beberapa jenis-jenis rumput laut, yaitu Ikima spp, Kapapicus spp, Gracilia spp, itu yang biasa digunakan sebagai sumber pembuatan agar-agar, Gelidium spp, Sargassum spp, Turbinaria spp, dan ada juga jenis-jenis baru yang baru ditemukan, yaitu Halimenia spp, Ulva spp, Kaulerpa spp, dan lain sebagainya. Rumput laut komersial terdiri dari berbagai jenis, yaitu Aucema spp, Kapapicus spp, Gracilaria spp, Gelidium spp, Sargassum spp, dan Turbinaria spp. Selanjutnya ada identifikasi kaulerpa. Jenis kaulerpa memiliki 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Identifikasi secara molekuler dibutuhkan untuk melengkapi identifikasi spesies secara morfologi. Tahapan-tahapan identifikasi molekuler yaitu sampel dan DNA, ekstraksi DNA, PCR, gel elektroforesis, dan sequencing. Adapun kandungan gizi kaulerpa yaitu memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B12, vitamin C, dan vitamin E. Adapun jenis dari nama anggur laut yaitu Kaulerpa sp berasal dari bahasa Latin, anggur laut berasal dari bahasa Indonesia, sea grapes berasal dari bahasa Eropa, green caviar berasal dari bahasa Eropa dan Amerika, lawi-lawi berasal dari bahasa Sulawesi Selatan, lato berasal dari bahasa Jawa, lato berasal dari bahasa Filipina, bulung boni berasal dari bahasa Bali, umi budo berasal dari bahasa Jepang. Kaulerpa segar sangat banyak disukai oleh masyarakat baik di dalam negeri maupun mancanegara karena bisa dijadikan salad, lalapan, urap, dan bahan pembuatan agar-agar. Selanjutnya ada kemasan anggur laut dehidrasi Kaulerpa Pronto Segar, yaitu mudah disajikan. Cukup masukkan anggur laut yang telah dehidrasi ke dalam air tawar dalam waktu 10 menit, lalu dikeringkan dan siap disajikan sebagai salad dan lalapan. Adapun penanganan kaulerpa, yang pertama habitat lingkungan perairan berkarang, yang kedua pemanenan, yang ketiga pembersihan atau sortasi, yang keempat pencucian. Kaulerpa bisa juga diawetkan, yaitu dengan cara yang pertama bersihkan kaulerpa, yang kedua dehidrasi dengan pemanasan dengan larutan garam, yang ketiga direndam di dalam air es, yang keempat penirisan, yang kelima pengemasan, yang keenam disimpan di dalam suhu killing, dan yang terakhir uji rehidrasi dan sensori. Itu dilakukan dalam setiap minggunya. Adapun manfaat lain dari anggur laut yaitu menjaga kecantikan rambut dan kulit karena kandungan lemak yang ada di dalam anggur berguna meningkatkan fluiditas sekaligus mengurangi pori besar. Yang ketiga sebagai anti sembelit, yang keempat meningkatkan kinerja mata dan jantung, dan sebagai antidepresan karena kandungan vitamin B6 dan B5 yang dimiliki anggur laut berfungsi mengatur kelenjar adrenal agar tidak cepat kehabisan tenaga dan terhindar dari
rasa lelah, serta depresi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.